Kang Bro, tahukah sampean? Ini ada sebuah matic yang luar biasa menarik perhatian karena skutik ini berpotensi menjadi Suzuki Brookman 150 di masa depan. Sampai penasaran seperti apa? Mari kita bedah setelah ini. Stuff real quick, I'ma go take it to town, cause I gotta be that king in the ring when I'm knocking him out, when I'm back with the wheel, cause I am just up on the journey, you just know that I'm just going insane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas. Ini sebuah kabar yang luar biasa menarik dari ujung Tiongkok. Karena kenapa? Informasi dari sana akan memiliki dampak pada semua global. Jadi maksudnya pada brand Suzuki secara global. Karena kenapa? Hajou, sama tahu Hajou kan? Hajou ini adalah sebuah brand Tiongkok yang cukup terkenal. Hajou meracik banyak motor dan rata-rata memang motor Suzuki diracik oleh Hajou Tiongkok. Sama pasti bingung loh, CWB Hajou kan di Cina, kok ada hubungannya dengan Suzuki, kenapa? Nah, sama harus tahu Kang Mas. Sama tahu Inazuma yang dipasarkan di sini itu aslinya adalah GW250 dan itu digarap oleh Hajou Tiongkok. Yang kedua adalah Thunder 125. Sama tahu Thunder? Nah, Thunder yang dipasarkan di Indonesia pun ternyata juga diracik oleh Hajou Cina yang diimpor oleh Suzuki Indonesia dimasukkan ke tanah air. Nah, yang ketiga, sama tahu DR150, Suzuki Trail DR150. Aslinya itu adalah Hajou NK150 dan dilempar atau dipasarkan seluruh dunia dengan merek Suzuki. Jadi itu adalah sebuah strategi marketing, strategi company di mana semuanya situasional. Kalau negara A mungkin kuat Suzuki-nya, maka mereka akan menggunakan merek Suzuki. Tapi kalau negara B, brand Hajou kuat, maka mereka akan menggunakan merek Hajou. Oleh karena itulah jangan heran kalau di belahan dunia semuanya kadang-kadang bentuknya Hajou tapi brandnya adalah Suzuki. Yang menjadi pertanyaan, kok iso ngono Cak IWP? Nah, ini kita akan bahas Kang Mas. Yang pertama, saya harus tahu bahwa Hajou Cina itu sebenarnya equity-nya atau saham kolaborasi antara Suzuki dan juga Hajou. Ini seperti kasus antara Astra Honda Motor dan juga Honda Corporation, ya Honda Jepang, di mana sahamnya 49,51%. Jadi ini juga sangat mirip dengan status Hajou dan juga Suzuki Cina. Jadi sebagai informasi buat saya semuanya, Hajou itu memiliki saham 51% di Cina. Sementara untuk Suzuki-nya memiliki saham 49%. Nah, saya baru tahu kan, equity atau saham itu memang kalau kita lihat antara Suzuki Jepang dan juga Hajou itu dilebur menjadi satu. Dan lahirlah Hajou dan semua kontrol. Artinya apa? Semua pengembangan, development produk dan sebagainya memang digarap oleh mereka berdua. Jadi company atau pejabat yang di Hajou itu memang diisi orang Suzuki juga. Sementara Suzuki Cina juga diisi orang Hajou. Jadi ini semacam kolaborasi yang kita baru tahu bahwa ternyata memang mereka ya Hajou adalah Suzuki, Suzuki adalah Hajou. Sebenarnya demikian. Dan dilalah Kang Mas, memang tidak banyak yang tahu pula bahwa sebenarnya Hajou pun juga menggarap motor untuk Suzuki. Suzuki ini kalau kita lihat di Cina, ya kita tahulah sama tahu kan V-Strom 250 digarap oleh Hajou. Ini yang menjadi poin bagaimanapun apa yang lahir saat ini, yang akan kita bahas saat ini sangat berpotensi menjadi Brookman 150. Skutik ini bernama UHR 150. Inilah Hajou 150, buah motor yang konon bisa jadi terbuka menjadi motor Suzuki di masa depan. Kalau kita perhatikan Cak, desainnya memang benar-benar beda dibandingkan dengan Suzuki biasanya dan memang ini adalah garapan Hajou Tiongkok. Dan yang pasti Cak, kalau kita lihat dari depan ini, maka moncongnya ada kemiripan dengan model dari Honda PJX 150. Kemudian juga kalau kita lihat dari samping seperti ini ya, kita lihat tarik-tarikannya, kemudian juga dari topeng-topengnya, bahkan kalau kita perhatikan di bagian lampu senya juga sudah terintegrasi di bagian tebeng. Itu pasti demikian Kang Bro ya. Kemudian untuk visornya menganut model hitam, dan kalau kita lihat dari sisi lainnya, coba kita akan lihat dari depan. Nah, ini kalau kita perhatikan dari depan, totally bener-bener memang keren buat WB. Jadi kalau kita lihat di sini Cak, dari lampu-lampunya model sipit, model lampunya model rada-rada V, dan kalau kita perhatikan di sini Cak, kalau kita lihat di bagian lampunya, di sini sudah ada semacam DRL berpijar. Kalau kita menyalakan motor ini, maka lampunya akan menyala di bagian atas sini.
secara defaultnya, jadi akan ada karakter yang sangat kuat pada motor ini pada saat jalan. Dan untuk lampunya sendiri sudah menganut model LED di mana untuk klasternya, jadi ada 3 klaster, kiri kanan dan bagian tengah. Nah, sementara untuk lampu-lampu sennya pun ternyata sudah menganut model LED, jadi semuanya full LED. Kalau kita lihat dari depan seperti ini sosoknya. Sekarang kita akan mencoba melihat dari belakang, Cak. Nah, ini yang menjadi kekuatan dari Hajou UHR 150. Kalau kita perhatikan di bagian stop lampnya sama dengan depan, di mana untuk pendekatan dilakukan oleh pabrikan Tiongkok ini ternyata mencangkokkan semacam LED berpijar warna merah. Kalau kita braking maka stop lamp akan menyala di sini. Jadi semuanya full LED berpijar, termasuk juga lampu sennya belakang juga sudah LED warna kuning. Kemudian di bagian sini ada semacam tanduk. Ini adalah behel yang digunakan atau berfungsi ya, maksudnya berfungsi bagi biker untuk menarik atau menstandarkan motor. Jadi ini bentuknya seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat pada saat motor menyala secara default. Jadi seperti ini lampunya belakangnya. Lampu belakang ini yang nyala berpijar. Jadi pada kondisi tidak direm maka yang nyala adalah bagian sini. Sementara di sini bagian stop lampnya. Jadi kalau sampai nggak ngerem ya ini mati. Sementara kalau pada saat default sekali lagi, maka yang berpijar adalah pada bagian tepiannya. Dan ini pijarannya sangat-sangat terang, Cak. Ini memberikan kesan kayak motor-motor Italia atau Eropa dan memberikan feel mewah pastinya. Ini adalah gambar yang kita ambil sedikit ke belakang cukup jauh. Jadi sampean bisa lihat di sini bahwa ternyata di bawah sini ada penerangan plat nomor. Jadi di sini ada lampu LED punya warna putih sehingga plat nomor akan terlihat jelas. Jadi ada semacam ya terpisah ya independen untuk lampu plat nomornya, dan ini kelihatan dari jauh seperti ini untuk lampu belakangnya. Nah, ini kalau kita lihat view agak ke samping sebelah kiri, saya bisa lihat tarikan-tarikannya yang mungkin ya tidak terlalu agresif banget, tidak terlalu banyak tajam-tajam tarikan-tarikan runcing, namun lebih kombinasi antara elegan dan juga agresif. Dan sekali lagi kalau kita perhatikan seperti ini dari samping agak ke belakang. Ini kalau kita lihat pada saat speedometer di malam hari. Jadi memang minimalis, tidak banyak otak-atik apapun, tidak banyak pernik-pernik sentuhan apapun. Di sini hanya speed, kemudian di sini low high beamnya ada kelihatan di sini. Sebelah kiri ada bar indikator untuk bensin, kemudian di sini jam digital. Lalu di sini ada average liter per 100 km. Dan juga ada trip A, trip B, dan di sini juga ada idling stop system. Nah, ini kalau kita lihat dari view angle agak ke atas, Cak. Jadi, Ibu bisa pastikan Hajou UHR 150 ini memang cukup agresif. Bagaimana tarikannya, Cak? Di sini lampunya kelihatan banget ditarik ke bawah, peruncing. Kemudian di bagian sini ada semacam casing tambahan. Dan ini yang menarik tentu saja bagian sini saja nih. Bagian yang memang atasnya ini menarik banget di RL-nya, yang memberikan kesan mewah. Lalu di sini tarikan dan memberikan sekali lagi feel bahwa motor ini memang siap untuk diekspor ke luar negeri dari Tiongkok kalau memang dicangkokkan nama Suzuki, karena memang cukup keren buat BB. Kalau dari kanan, Cak, kita akan lihat, nah seperti ini sosoknya. Jadi memang behel-behelnya ya agak ganjil saja sih kalau behelnya tanduk begini, cuman ya memang mungkin ada pertimbangan khusus di mana Hajou ingin motor ini sedikit agresif dengan model tanduk seperti ini. Ini untuk stop lampnya ya, yang sudah kita bahas berkali-kali. Dan kalau kita lihat di sini ada emblem UHR, emblemnya model timbul. Kemudian untuk knalpotnya, Cak, ternyata knalpotnya lumayan keras sih menurut BB. Jadi knalpotnya adalah kotak begitu, ada cover di sini dan ada semacam kayak coakan-coakan di bagian kanan sini. Kemudian silencernya nongol. Dan ini kalau kita perhatikan untuk boncengan. Nah, sementara kalau kita perhatikan dari depan, ya kita memang teringat banget dengan shape design dari PJAC ya, agak mirip banget ya. Mungkin kalau persentasenya cukup tinggi, walaupun kalau kita perhatikan memang ini adalah desain kombinasi. Sementara ini kalau kita lihat dari samping sebelah kiri cukup jelas ya. Jadi Hajou UHR 150 ini memang mengusung mesin 150 cc. Dan kalau kita lihat di sini ada box filternya. Menurut IWB kalau finishing cukup apik, Cak ya. Kita lihat dari sambungan-sambungan panel, box filternya juga besar banget di sini. Kemudian kalau kita lihat sedikit ke kiri, ternyata memang lampunya tidak terlalu lancip banget ya. Tapi memang mewah ya kalau kita lihat reflektornya. Kemudian juga dari sini ada mata kucing. Kemudian juga di sini ada lampu penerangan plat nomor. Kami bisa perhatikan bagaimana sosok UHR 150 Hajou ini
Dari samping agak ke bawah ternyata ada semacam kayak tarikannya Cak ya. Tarikannya. Kemudian bagian headlampnya, lalu di bagian bawahnya ini ternyata juga dari pelek-peleknya cukup keren BB. Nah, ini kalau kita perhatikan dari tebing-tebingnya Kang Mas ya. Jadi layer-layernya kelihatan dari sini, kemudian ditarik ke bawah, kemudian ditarik lagi ke sini. Dan di sini ada bolongan. Kalau untuk mesinnya memang sudah menganut mode radiator. Di sini ada kisi-kisi. Lalu kalau kita lihat bagian samping kanan, nah ternyata untuk posisi dari knalpotnya juga terlihat tough dan muskular ya Cak ya. Jadi ada 2 layer cover untuk silencernya plastik. Baru di sini ada lagi sambungan-sambungan. Dari samping ini kita bisa perhatikan bahwa memang motor ini sangat mirip di area dek depannya ini dengan Honda PCX 150. Namun di bagian belakangnya sedikit berbeda karena ada sentuhan dari Suzuki dan juga pelek-peleknya berbeda. Ada sentuhan dari Hajo maksudnya. Kita tuh kadang-kadang terdistorsi Cak. Ngomong Hajo juga ngomong Suzuki karena di Cina mungkin memang di Cina itu nama Hajo identik dengan Suzuki dan sebaliknya demikian. Nah, jadi ini layernya dan terlihat cukup oke ya menurut BB ya. Yes, jadi kalau kita perhatikan di bagian depan seperti ini sosoknya. Jadi ya udahlah, sampai bisa perhatikan langsung aja bagaimana UHR Hajo 50 ini memiliki desain yang cukup apik menurut BB. Dan yang terpenting Cak, bagasinya cukup besar. Walaupun belum ada konfirmasi berapa liter bagasinya, namun bisa kita simpulkan dan pastikan bahwa untuk bagasinya sudah helm in. Bisa terlihat dari gambar ini. Nah, jadi ini dia bagaimana kita pastikan bahwa bagasinya memang sudah besar, sudah helm in. Namun untuk simulasi pada foto ini kita bisa pastikan bahwa ternyata helmnya juga mode half face ya. Kemudian untuk kunci-kuncinya Cak, kuncinya sudah mode smart key pastinya. Jadi sudah keyless dan untuk mekanisme buka tutupnya sangat mirip dengan motor Honda. Jadi kalau kita perhatikan material di sini bentuknya juga sangat mirip dengan motor Honda. Yes, ini kalau kita lihat gambar benar-benar dari belakang. Dari belakang ini saya perhatikan bagaimana desain yang mungkin tidak sangat agresif banget namun cukup muskular. Dan sekali lagi kalau kita perhatikan memang untuk knalpotnya ternyata lumayan nungging ke atas, jadi nggak terlalu flat sehingga memberikan kesan sporty. Nah ini Cak, view dari sedikit ke atas. Dan nggak tahu kenapa mungkin kalau kita perhatikan memang dari dek-deknya juga ada kompartemen sebelah kiri sini. Dan kalau kita lihat untuk sistem atau bentuk stangnya ada kemiripan dengan PCX 150 yang rada telanjang, walaupun ada cover sedikit di sana di bagian center untuk racernya. Dan kalau kita lihat seperti ini sosok dari UHR 150 Hajo. Nah ini viewnya dari sedikit atas ya. Jadi kalau kita lihat sih memang oke sih menurut BB sih, cukup meyakinkan ya. Dan sayang sekali tidak ada konfirmasi mengenai ledakan engine, kemudian kapasitas mesin aslinya seperti apa, berapa. Hanya ada informasi bahwa ini adalah semacam teaser ya kita katakan saya. Jadi Hajo ini seperti ini dari casing untuk CVT dan termasuk juga kalau kita lihat box filternya. Lalu untuk suspensinya seperti ini sosoknya, declare warna hitam untuk bagian springnya. Dan posisi pada disc brake-nya cukup besar menurut BB, belakangnya disc brake-nya. Dan memang cukup mewah sih menurut BB, mewah Cak. Nah ini gambaran speedometer yang sudah BB share sebelumnya. Speedometernya kalau kita lihat indikatornya di sini ada berbagai macam informasi yang cukup umum. Tapi yang kita tekankan, oleh BB tekankan adalah bahwa motor sudah dibekali dengan anti-lock brake system, ABS, kemudian juga sudah smart key pastinya dan juga sudah idling stop system seperti Honda. Dan lain-lainnya sama saja seperti yang share kesampaian tadi. Yes, jadi ini adalah Hajo UHR 50 yang sudah diperkenalkan oleh Hajo China, yang kemungkinan besar akan dijadikan oleh mereka untuk branding Suzuki di masa depan. Mungkinkah ini akan menjadi Brookman 150? Kita lihat saja nanti Cak. Yes, jadi itu Kang Mas ya. Itu adalah Hajo UHR 50 yang saat ini sudah dirilis di Cina. Walaupun secara official nanti baru nunggu bulan November untuk harga dan sebagainya, spesifikasi dan sebagainya. Tapi yang jelas Matic ini memiliki potensi jika dipasarkan di dunia. Di Indonesia mungkin juga bisa, karena bagaimanapun secara fitur walaupun tidak outstanding banget, namun sudah sangat baik menurut BB. Semuanya sudah full LED dan desainnya juga cakep, dimana untuk basis desain depannya sangat mirip dengan PCX Honda. Jadi sudah tidak ketinggalan kereta Kang Mas ya. Jadi Hajo ini saat ini belum dikonfirmasi untuk harganya.
UHR Hajo 50 belum dikonfirmasi harganya, termasuk juga belum ada informasi spesifikasinya, semuanya masih misterius. Tapi Cak, yang jelas motor ini bisa saja ke depan akan dilabelin Brookman 150 walaupun belum ada konfirmasi apapun. Ya, sayang Cak sebenarnya, karena bagaimanapun sampean kalau mengikuti blog Iwan Benaran, sampean pasti tahu bahwa Suzuki Indonesia dulu sebelumnya sempat tersiar kabar bahwa mereka akan meracik Brookman 175. Sampean tahu kan itu? Dan sampean juga harus tahu bahwa semua yang ibu beberkan ke sampean bukanlah hoax, bukanlah ngarang, bukan terawan asal-asalan, tapi memang ya sekali lagi semua out of control. Karena yang decision maker-nya kan orang Jepangnya. Decision maker itu di Jepangnya sana, Suzuki Jepangnya yang memiliki keputusan, walaupun sebelumnya sudah digodok dengan sangat serius dan sangat-sangat serius sekali lagi. Dengan tujuan mereka meracik motor yang lebih powerful, maxi scooter yang lebih powerful dibandingkan dengan PCX ataupun NMAX dengan kubikasi 175 cc, tapi ternyata semuanya hilang. Ya, semuanya seperti telan bumi setelah pejabat berbeda, pejabat berubah. Itulah yang saat ini kita rasakan, bahwa Suzuki sebenarnya memiliki potensi luar biasa, tapi tidak dipergunakan oleh mereka untuk bangkit secara serius. Jadi Suzuki, you have very good product, you have very fine product, tapi sayang sekali tidak digarap dengan serius. Karena kenapa? Sebenarnya Suzuki ini memiliki yang kualitas yang luar biasa, Cak. IB sejauh ini memiliki Suzuki Next itu puas sekali. Jadi bagaimana vibrasi engine-nya yang sangat halus, kemudian juga jarang problem, kemudian juga irit ya, dan juga ya, saya tahu kan materialnya solid. Dan kita pastikan bahwa ya saat ini Matic yang memiliki build quality terbaik menurut IWB adalah dari Suzuki. Awet, jarang problem, jarang gredeg, jarang geter, ya juga nggak keras ya. Jadi suspensinya kenyot-kenyot, tidak geblodak kayak gerobak ya. Sama tahu kan geblodak kayak gerobak itu kayak apa. Jadi nggak ngocok perut kalau kena lubang. Tapi sayang sekali lagi Suzuki tidak mau bergerak secara serius. Oleh karena itulah dengan adanya Hajo UHR 150, semoga saja Kang Mas ya Suzuki benar-benar Indonesia khususnya bisa mengepus atau memberikan dorongan kepada Suzuki Jepang supaya memasarkan di sini, dan dengan label Suzuki pastinya dan dengan build quality ataupun standar kualitas yang sudah ditingkatkan, semoga saja dipikirkan secara matang. Nah, kalau sama sendiri ya Kang Mas, apakah sama tertarik jika Hajo UHR 50 akan diberi label Suzuki yang sebenarnya memang garapan Suzuki juga, karena Hajo itu ya milik Suzuki, Suzuki ya Hajo, hanya beda untuk persentase equity-nya. Apakah sama tertarik jika dipasarkan di Indonesia dengan harga yang jos gandos? Monggo sampean komen di sini, semoga saja dibaca oleh pabrikan Suzuki yang kemudian diteruskan oleh Suzuki lokal kepada Suzuki Jepang sana ya. Jadi informasi buat sampean semuanya, kelahiran Hajo UHR 50 yang bisa saja menjadi Suzuki di masa depan. Oke? Jadi untuk informasi buat sampean semuanya, kalau sampean suka video ini sampean like, share dan subscribe. Ojo lali Kang Mas sampean sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos gandos.